Waktu itu kan nggak ada pengalaman, kemudian juga bahasa Jepang ya masih pas-pasan, bahkan sangat jauh lah, minim sekali. Jadi itu lebih deg-degdug sebenarnya teman-teman, lebih deg-degan banget pertama kali datang ke Jepang waktu itu. Takut nggak bisa kerja, takut komunikasinya nggak jalan gitu, takut diajak ngobrol nggak nyambung dan lain-lain ya. Nah, sedangkan sekarang ini aku datang ke tempat yang baru dengan pengalaman 3 tahun kerja di bidang yang sama. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan juga kelancaran ya dalam menjalani hari-hari kalian. Baik teman-teman yang saat ini masih sekolah, atau teman-teman yang sudah bekerja, ataupun teman-teman yang saat ini sedang masih mencari pekerjaan. Tetap semangat ya cari kerjanya. Pokoknya kerja apa aja dulu ya. Dan juga buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri barangkali untuk pergi ke Jepang atau ke luar negeri, ke negara manapun itu. Oke. Jadi di video kali ini aku mau sedikit cerita aja tentang pengalaman hari pertama kerja di tempat yang baru. Ya sebenarnya perusahaannya perusahaan yang sama ya, dengan bidang yang sama, yaitu bidang penyempuhan logam. Cuman karena dulu kan 3 tahun aku kerja di cabangnya ya, kalau sekarang aku pindah ke pusat kotanya, maksudnya di pusat perusahaannya langsung gitu. Ya tentu orang-orangnya juga akan berbeda, banyak yang nggak kenal, meskipun sebenarnya ada yang kenal ya. Aku kenal atasannya aja gitu, karena atasannya itu kadang sering bolak-balik ya, antara di pusat kadang di cabang gitu, dan aku pun di sana dibimbing sama atasan aku ya. Nah jadi ada yang kenal lah lumayan. Dan juga ada kohai, jadi ada junior aku angkatan 4, ada Rido, ada Imam, ada Faisal, ada Anwar. Nah di sana udah ada orang Indonesianya juga. Jadi sebenarnya nggak begitu susah dan nggak begitu rumit ya pindah ke tempat yang baru ini. Cuman ada pengalaman yang cukup menarik dan cukup berbeda teman-teman kalau dibandingkan dengan pertama kali aku datang ke Jepang pada tahun 2022 dengan tanpa pengalaman ya. Karena kan dulu pas awal-awal datang ke Jepang itu bener-bener aku nggak tahu mau ngerjain apa, ini perusahaan kerjaannya ngapain gitu kan ya. Karena cuma dikasih tahu ini pokoknya nama pekerjaannya penyempuhan logam menggunakan listrik gitu. Tapi nggak tahu tuh prosesnya nanti kayak gimana, perusahaannya pun aku bener-bener nol, nggak tahu gitu. Waktu itu kan nggak ada pengalaman, kemudian juga bahasa Jepang ya masih pas-pasan, bahkan sangat jauh lah, minim sekali. Jadi itu lebih deg-degdug sebenarnya teman-teman, lebih deg-degan banget pertama kali datang ke Jepang waktu itu. Takut nggak bisa kerja, takut komunikasinya nggak jalan gitu, takut diajak ngobrol nggak nyambung dan lain-lain ya. Nah sedangkan sekarang ini aku datang ke tempat yang baru dengan pengalaman 3 tahun kerja di bidang yang sama gitu. Kemudian dengan bahasa Jepang yang cukup lah gitu. Kalau jago mah nggak ada ya, cuman ya cukup mengerti gitu. Terlebih ini bidangnya sama, jadi bahasa-bahasa pekerjaannya pun gak bakal jauh berbeda gitu. Jadi udah ada bayangan, udah ada gambaran sebelumnya. Nah kita cuman tinggal adaptasi dengan orang-orangnya saja, atau dengan pekerjaan baru kita kan. Karena aku di sini pekerjaannya cukup berbeda ya teman-teman. Karena penyempuhan logam itu ada beberapa bagian juga. Ada yang di aluminium, ada yang di nikel, ada yang di krom ya. Nah aku 3 tahun itu kerja di penyempuhannya tuh menggunakan nikel cairannya teman-teman. Jadi menggunakan cairan nikel, kemudian juga pakai alat ya, pakai mesin gitu. Jadi cuman pakai remote gitu. Meskipun ya barang-barang di nikel itu besi dan berat ya waktu itu. Jadi kalau dulu itu selama 3 tahun aku harus angkat-angkat barang yang berat-berat. Pas sekarang ini teman-teman ya, aku dipindahin ke bagian krom, pakai cairannya tuh krom. Kalau bahasa Jepangnya tuh namanya tuh hadokuromu gitu kan. Barang-barangnya emang nggak berat ya, maksudnya tuh ya nggak terlalu berat kayak di pekerjaan yang dulu, nggak seberat itu ya. Bahkan ada yang kayak baut-baut kecil gitu ngerjainnya juga. Jadi lebih apa ya, ada yang kecil, ada yang agak lumayan besar, tapi besi, tetap besi, cuman nggak begitu berat seberat yang lama. Cuman ini yang sangat berbahayanya itu adalah di cairannya ini teman-teman ya.
Kalau dulu itu cairan nikel itu nggak begitu berbahaya ketimbang di chrome ya. Kalau chrome itu katanya ini cairan yang paling berbahaya ke badan gitu. Dan banyak orang Jepangnya juga nggak mau ngerjain sih sebenarnya pekerjaan ini. Ya aku pun gimana ya teman-teman ya, si kata ganai gitu kan, nggak ada pilihan lain karena ya aku memilih untuk tetap tinggal di perusahaan ini dan siap bekerja di perusahaan yang sama. Ya mau nggak mau ditempatin dimanapun ya siap gitu kan. Sebenarnya awalnya sih aku ditaruh di aluminium katanya, kemudian aku di nikel lagi, tapi diubah lagi sekarang di chrome ya. Tapi ya sudahlah gitu kan. Meskipun ya berbahaya dan berisiko bagi tubuh dan badan ya karena namanya juga hidup dan inilah yang harus dijalanin ya. Jadi aku terima dan siap untuk melaksanakan apapun yang diperintah gitu kan. Karena di sini aku datang untuk bekerja dan cari nafkah gitu kan buat keluarga. Nah, ini di pekerjaan baru dengan pengalaman yang sama nih teman-teman ya. Jadi enaknya itu karena kita udah ada gambaran ya, udah tahu gitu bahwa kalau di penyembuhan logam itu ada prosesnya ya seperti ini gitu kan. Meskipun cairannya berbeda atau barangnya berbeda, itu rata-rata hampir sama dalam pengerjaannya. Baik yang menggunakan mesin ataupun baik yang manual menggunakan tangan sendiri, diangkat sendiri gini, dimasukin ke cairan-cairan gitu ya. Nah, kemudian juga dengan bermodalkan bahasa Jepang yang cukup, jadi bisa ngobrol. Nah, itu ternyata kita jadi bisa lebih mudah beradaptasi teman-teman. Ya, aku ya langsung bisa beradaptasi dengan orang yang membimbingku ya, karena aku dibimbing sama satu orang namanya Yokuya Masang ya. Orangnya udah tua, sekitar umurnya tuh 61 tahun teman-teman. Udah tua di situ ya. 61 tahun. Jadi katanya selama 2 sampai 3 bulan aku dibimbing dulu sampai mengerti gitu kan. Dia kasih jangka aku untuk 2 bulan. Gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman ya. Ini baru hari ketiga ya mungkin ya. 3 hari ini aku masuk. Enggak, belum 3 hari ya. Besok tuh 3 hari ketiga, ini hari kedua gitu kan. Tapi udah mengerti semua, enggak semuanya tapi daitai gitu kan. Rata-rata tuh mengerti. Karena apa? Karena sebelumnya 3 tahun aku udah kerja di nikel dan hampir sama sebenarnya gitu. Jadi ketika dia menjelaskan ini, tolong ini misalkan tolong dibungkus ya. Jadi dia nggak harus ngejelasin lagi cara ngebungkusnya kayak gimana gitu kan. Enggak, cuma dia coba ngejelasin. Ntar kalau barang ini dibungkusnya pakai retorong gitu kan. Kalau barang ini harus dibungkusnya pakai simbung ya atau koran gitu. Jadi hai siap gitu. Jadi udah tahu tuh semuanya. Terus misalkan disuruh apa gitu kan. Jadi dia cuma nyuruh-nyuruh doang. Gak kayak waktu pertama kali aku datang kan itu sampai cara ngebungkusnya diajarin, sambil cara ininya diajarin kayak gitu kan dari awal banget. Jadi kalau sekarang karena dengan pengalaman yang lumayan cukup, jadi ya 2-3 hari, mungkin seminggu inilah, itu aku bisa cepat beradaptasi. Dan karena dengan bahasa Jepang yang cukup ya, lumayan mengerti, dan juga kotobanya itu, kosakatanya itu ngerti aku ya. Jadi aku langsung nanya-nanya aja teman-teman ya. Jadi nyambung komunikasinya tuh. Oh kalau di Chrome ini berapa menit untuk misalkan makinya ya, untuk penyepuhannya, proses penyepuhannya berapa menit gitu. Untuk 5 mikron misalkan katanya 5 menit gitu. Oh 5 menit. Kalau misalkan yang Franz Koromo berapa gitu kan. Langsung tanya-tanya aja aku. Oh segini. Jadi dia enak gitu. Terus kata dia tuh, pokoknya ayo kamu aja yang tanya gitu. Kamu pokoknya tanya apa yang kamu pengen tahu dan apa yang harus kamu ketahui, kamu tanya biar saya jelaskan ya, kamu biar ngerti gitu. Dan itu lebih cepat teman-teman ternyata buat adaptasi. Karena gini, orang Jepangnya tuh bingung, dia katanya gini, kalau misalkan mau diajarin semuanya gitu, takutnya kamu kewalahan gitu, takutnya kamu nanti pusing katanya. Jadi mendingan saya ajarin sehari misalkan 1 proses gitu kan, nanti besok 1 proses kayak gitu. Kataku tuh gini, doshi demo iyo gitu kan, mau gimana pun ya silahkan gitu, mau satu-satu oke, mau semuanya ayo gitu sebenarnya kalau aku. Terus ketika aku mulai nanya-nanya tuh, dia kayak seneng dan mulai kayak gitu, kita mau iyo, nanti mau iyo gitu, nanti mau gitu. Karena dia tuh ayo tanya apa aja gitu kan, biar cepet katanya ini adaptasinya. Nah aku langsung tanya-tanya aja tuh sambil misalkan dia ngelakuin proses itu untuk apa. Terus kalau misalkan aku lagi ngerjain ini terus ada yang misalkan kotor,
ini sebaiknya gimana ya gitu kan, apakah ini boleh buat dikirim atau enggak gitu. Oh kalau ini nggak boleh, nanti kalau nggak boleh pisahin, siap, ini gitu. Jadi cepat teman-teman ternyata. Nah, apa sih gitu kan yang ingin aku sampaikan ke sini untuk teman-teman yang saat ini mungkin kalian sedang berproses ya. Baik teman-teman yang baru pertama kali mau datang ke Jepang atau teman-teman juga mau pindah ya. Jadi pada intinya, kalau misalkan kita memiliki bahasa yang cukup, dalam artian kita bisa komunikasi di bidang yang akan kita kerja. Misalkan kalian mau kerja di bidang pertanian, ya kalian kuasai tuh kosakata pertanian, ya percakapan pertanian, ya di pekerjaannya itu seperti apa gitu. Nah, misalkan kalian kerjanya di bidang apa ya, di kaigo ya, di perawat lansia, itu harus kalian tuh perbanyak kosakatanya, kotobanya, dan juga kalian harus sekarang kan udah zaman media sosial ya, maksudnya tuh banyak teman-teman yang kerja di Jepang juga ngebagiin pengalamannya ya, seperti kayak aku di sini kan, kebetulan aku di jobnya penyembuhan listrik gitu, penyembuhan logam. Ada juga teman-teman yang di pertanian juga kan banyak share-share tuh ya video-video, dan kalian harus lihat tuh, oh kerjanya tuh kayak gini, oh di pertanian tuh bekerjanya seperti ini loh, oh ini kayak gini gitu. Misalkan oh di perikanan seperti ini ya gitu, kalian bisa cari tuh ya di YouTube, mau di TikTok, sekarang banyak sekali yang ngebagiin pengalaman bekerjanya gitu. Dan itu kalian harus tempel dan kalian harus lihat. Jadi biar ada gambaran. Jangan sampai gimana nanti ya gitu di Jepang. Jangan. Karena apa? Lebih enak kita memiliki gambaran, memiliki sebuah referensi, kemudian juga kita memiliki penguasaan ya, bahasa yang cukup gitu ya, nggak harus pinter banget, nggak harus mahir gitu ya, cukup aja, yang penting kita bisa memahami, kemudian kita bisa jawab, kita bisa tanya itu. Nah gimana kita bisa memahami kalau kita nggak tahu kosakatanya ya, nggak tahu ini apa itu kosakatanya, kan jadi bingung ya. Meskipun kalian tahu pola kalimatnya ini gitu, tapi kalian nggak tahu kosakata di bidang yang akan kalian kerja. Jadi lebih baik misalkan kalian kerja di bidang ini, pelajari kosakata sebanyak mungkin di bidang ini kayak gitu. Kalau misalkan kalian di bidang itu ya perbanyak di bidang itu ya. Jadi jangan sampai malah melintang gitu. Misalkan kalian jobnya pertanian nih, tapi kalian belajarnya malah banyaknya ya dari kaigo, dari perhotelan, dan lainnya, itu jadi nggak nyambung, sayang, buang-buang waktu ya. Tapi kita harus prioritaskan dulu nih di bidang yang kalian ini. Jadi ternyata penguasaan bahasa juga itu sangat penting, apalagi ya untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke Jepang, itu kalian harus memanfaatkan dan maksimalkan pembelajaran di LPK, juga di pemantapan di Senta ya. Itu kan benar-benar langsung harus berlatih juga persiapan untuk bahasa di pekerjaan itu seperti apa. Dan kebetulan aku juga ada buat ya ebook khusus nih, percakapan yang sering dipakai di tempat kerja gitu. Aku susun di ebook itu ya, kalian bisa download atau kalian bisa order di link yang ada di deskripsi kalau misalkan kalian butuh ya. Jadi emang ebook ini aku rancang atau aku buat khusus untuk teman-teman, untuk mempermudah sebenarnya ya, untuk mempermudah nanti di tempat kerja kalian gitu. Ada beberapa sih yang bertanya, bang, apakah itu bahasanya untuk Genba atau itu bahasanya untuk Kaigo atau untuk apa? Itu sebenarnya bahasanya untuk umum ya. Jadi bahasa yang nggak begitu formal, tapi bahasa yang lebih sering dipakai di pekerjaan aja. Karena kalau misalkan di Genba atau pekerjaan seperti di pertanian itu jarang sekali menggunakan bahasa-bahasa yang formal, tapi lebih ke casual tapi sopan gitu ya. Kalau misalkan kalian mau order, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya, dan kalian bisa langsung aja check out, dan nanti linknya akan kalian dapatkan. Ini bukan buku fisik tapi ebook ya tuh. Dan juga teman-teman, ini penting sekali untuk kalian catat bahwa di Jepang itu first impression atau kesan pertama itu sangat penting teman-teman. Jadi kesan pertama kita datang ke perusahaan, kemudian cara kita bersikap, cara kita mengambil sikap, baik sikap tubuh kita, kemudian cara kita berkomunikasi, itu benar-benar sangat penting teman-teman. Jadi aku banyak belajar sebenarnya, karena mungkin kalau dulu itu awal-awal datang ke Jepang ya, aku juga belum begitu tahu ya budaya-budaya Jepang gitu. Tapi setelah
3 tahun kerja di Jepang kan agak lumayan tahu ya orang Jepang tuh suka apa, suka gimana ya. Apalagi 3 tahun nih kerja sama orang Jepang, itu kalian bakal tahu tuh orang Jepang tuh sebenarnya sering ngomongin di belakang ya. Sering kalau misalkan nggak suka nih sama orang ini, nggak bilang di depannya tapi di belakang. Ya bukan ngomongin orang Indonesia aja ya, kadang ngomongin sesama Nihonjinya gitu, sesama orang Jepangnya gitu. Misalkan si ini tuh gini gini gini, si ini gini gini gitu. Nah, karena aku tahu itu, jadi sebisa mungkin gimana sih caranya kita bisa bersikap agar bisa diterima dengan baik sebenarnya gitu ya, agar bisa diterima dengan baik nih di perusahaan yang baru kita akan bekerja nih gitu. Kalau kesan pertamanya baik, kita punya penilaian yang baik ya dari orang, itu enak teman-teman kesananya. Dan aku mungkin akan bagikan tipsnya di sini ya. Yang pertama itu teman-teman, kita harus memiliki kepercayaan diri. Jadi jangan malu-malu sebenarnya ya. Aku berusaha untuk datang ke perusahaan itu kayak ya gagah aja sih, maksudnya tuh siap kerja gitu. Jadi nggak kayak malu-malu gitu, kayak nggak niat, kayak nggak niat lah istilahnya ya. Kayak siap aja sih, nggak usah malu gitu kan. Kan kita juga sama di sini kerja gitu. Di sini kita siap untuk bekerja, siap membantu perusahaan. Jadi lebih tegap dan juga apa ya, jarang nunduk sih sebenarnya, kayak siap aja. Tapi setiap ketemu orang itu kita harus ojigi ya. Setiap ketemu orang tuh kayak hormat dan juga kasih salam. Kayak pagi ketemu sama siapapun, ohayou gozaimasu, senyum dan jangan ohayou gozaimasu gitu. Jangan kayak malu-malu. Lebih ceria lebih baik teman-teman kalau menurutku ya. Karena mereka tuh pasti meresponnya juga terasa ya, vibes-nya tuh terasa, auranya ya, kayak ohayou gozaimasu. Terus dia langsung kayak seneng kayaknya, oh ini kayak anak baru nih, ini pekerja baru gitu kan. Terus kalau misalkan dikasih apa ya, kan awal-awal pasti disuruh jikosokai gitu, perkenalan ya, perkenalan aja dengan kayak percaya diri. Kemudian kalau misalkan lagi dikasih perintah atau dikasih tahu sesuatu ya, kita jawabnya jangan ngangguk-ngangguk doang, tapi kayak bilang hai, hai. Itu lumayan tuh teman-teman ya. Jadi hai, 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 hai gitu. Jadi kita harus jawab tuh hai gitu aja, hai, hai. Nggak ngerti pun ya hai aja gitu. Oke. Tapi kalau nggak ngerti jangan hai doang ya, lebih baik kita tanya gitu, sumimasen chotto gitu kan, mau ikai sasumai shite moraimasu ka gitu kan, boleh kak sekali lagi untuk jelasin hal ini gitu. Terus nanti dia bakal dijelasin dengan bahasa yang lebih sederhana kayak gitu. Jadi lebih percaya diri, tunjukkan muka kita benar-benar siap kerja, dan ya smile ya, senyum tuh, jadi cerah gitu, enak gitu. Jangan suntuk. Pokoknya kalau ada apa-apa kita nggak ngerti langsung tanya, jangan malu. Itu sih penting ya teman-teman ya, hal penting gitu. Nanti kalau misalkan kitanya malu-malu, kitanya aduh gimana ini ya, itu malah makin tegang suasananya. Dan juga bukannya malah kita mudah ngerti, tapi malah mudah untuk melakukan kesalahan gitu. Karena apa? Karena kita ragu dan takut. Jadi ya percaya diri aja, lakukan sesuai perintah gitu. Jangan melakukan sesuai kehendak sendiri. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak bisa tanya. Itu hal sederhana, hal simple ya, tapi banyak yang ya apa, tidak mendawamkan gitu kan. Banyak yang tidak mengamalkannya. Hal kecil, hal sederhana gitu, seperti kita menunjukkan sinar atau apa, aura yang baik gitu. Itu hal sepele tapi sangat penting ya, jangan lupa. Oke, ya mungkin segitu aja teman-teman ya obrolan kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, juga semoga bisa menambah semangat untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mempersiapkan diri untuk bekerja di Jepang ya. Pokoknya semangat selalu, jangan mudah patah, karena ini proses perjalanan panjang. Barangkali satu langkah lagi kalian akan sampai ya. Jepang sudah menantimu teman-teman ya. Percayalah, nanti kalian bakal merasakan sendiri ketika sudah berada di sini. Oke? Pokoknya semangat selalu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan sampai jumpa di next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.